Terima kasih Anda masih bersama kami di acara spesial dialogns.id. Bu Hovifah, sudah ada screening, ada karantina, ada koordinasi, ada kesiapan yang begitu rupa. Tapi kemudian melonjak dengan cepat karena ada klaster baru di pabrik. Ini terlambat ditangani atau PSBB yang harusnya tidak membolehkan lagi ada sebuah pabrik, pabrik ini mendapat relaksasi sehingga tetap bisa bergerak di era PSBB ini? Inilah yang kemudian nanti jadi polemik, Bang Latif. Saya mencoba untuk menyampaikan secara faktual, tetapi nanti jadi polemik. Jadi yang saya tadi sampaikan, misalnya kalau ada klaster TKHI, itu langsung nyebar gitu. Oh ini Lamongan, oh ini Tulungagung, oh ini Blitar, oh ini Sumeneb. Keterbukaan daerah itu menjadi kunci untuk bisa percepatan layanan dilakukan gitu. Karena ini kan cepat sekali nih masa inkubasinya virus ini. Nah, kalau daerah ini tidak terbuka atau kurang terbuka, maka pelayanan ini bisa terlambat. Jadi misalnya sekarang ada klaster Temboro. Klaster Temboro itu kebetulan saya yang dapat info awal dari Malaysia. Langsung saya share ke Bupati. Bupati langsung telepon ABCDE tengah malam itu. Pagi langsung rakor Forkopimda, saya langsung kirim tim tracing, saya langsung kirim 1.000 rapid test. Jadi cepat gitu. Karena sama-sama terbuka, sama-sama ingin menyelesaikan bahwa ini adalah fakta yang kita harus selesaikan. Nah, kalau misalnya yang TKI tadi juga begitu, Temboro juga begitu, sekarang ada klaster baru di Tulungagung misalnya. Setelah kami dapat informasi, langsung kemarin saya minta tim tracing, para tracer sudah datang, mereka membawa swab tes, kemudian mereka membawa VTM, mungkin sore ini mereka sudah bisa kembali, langsung bisa di PCR tes. Nah, kalau cara seperti ini juga bisa kita lakukan, sama-sama kita bisa melakukan percepatan layanan. Nah, ketika kemudian ada hal yang tidak atau kurang terbuka, saya mohon maaf, saya takut salah persepsi nanti, saya tidak ingin ada polemik hal yang kaitan dengan perlindungan nyawa dari warga masyarakat kita. Ketika kemudian ada yang tidak cepat layanannya, memang akhirnya kemudian bisa berimbas meluas gitu. Karena apa? Karena tidak tahu ini banyak sekali orang OTG. Nah, OTG ini kalau kasus Surabaya rata-rata dari yang kita lakukan telaah, rata-rata 60 PDP itu jadi positif. 60 PDP. Kemudian 21% yang positif itu OTG. Ini yang kami sangat khawatir, karena OTG itu ya mereka tidak ada tanda-tanda klinis, mereka tidak ada batuk, tidak ada demam, tetapi 21% dari 554 loh, ini OTG, 19% mereka dari ODP. Nah, posisi seperti ini kan bagus kita buka bersama peta, kita cari solusi bersama supaya semua langkah kita ini terevaluasi secara terukur. Iya. Kita berbincang hari ini juga bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi dengan adanya data membuat kita menjadi fokus untuk penanganan lebih lanjut. Baik, saya ke Palembang. Pak Herman Deru, 185 positif sekarang di Sumatera Selatan. Kemarin ada peningkatan yang cukup tinggi. Ada 29 yang positif. Bagaimana penanganan sejauh ini di Sumatera Selatan? Ya, Bang Latif Siregar, terima kasih sudah bisa tetap muka seperti ini. Saya sapa dulu Bu Hovifah dan kawan-kawan yang lain yang sedang ada di pertemuan ini. Kalau kita bicara kemarin, tentu semua orang menjadi terperanjat karena ada 29 kenaikan yang mendadak begitu. Yang tadinya kenaikan itu pada angka-angka di bawah 10 pada hari-hari sebelumnya. Jangan terkejut itu Pak Latif, karena belakangan saya instruksikan ke gugus tugas kabupaten kota ini untuk aktif dan agresif memeriksa swab, karena ada beberapa kali kejadian rapid test itu nggak akurat. Ada yang positif di rapid test, tapi ternyata negatif di laboratorium. Begitu juga sebaliknya. Dan maka saya rapid test itu tetap digunakan, tapi seikhlasnya orang mau berapa,
kita mau diperiksa, kita akan drop juga. Tapi kepada Paskes, fasilitas kesehatan, saya instruksikan untuk setiap ada indikasi, itu swab. Dan bawa ke laboratorium. Dan jangan kaget. Dan jangan kaget, Pak Latif. Kalau ada temuan, ada dugaan, Bapak tidak memilih rapid tapi langsung swab. Ya, yang memang mereka cukup merasa rapid. Karena ini kan animo, Pak. Justru animo yang tinggi dari masyarakat. Ini kita harus hormati juga. Jadi masyarakat ini bukan karena mereka ditemukan, tapi animo. Mereka kesadaran sendiri datang ke Paskes untuk diperiksa meskipun OTG. Ini juga yang membuat saya bangga. Nah, tapi kasus di Sumatera Selatan dengan tingkat kematian yang sangat rendah. Artinya dari sekian banyak ya, dari ribuan ODP, terus sampai dengan selesai di karantina. ODP itu kan banyak turunannya nih, sampai dia menjadi PDP. Itu hanya 4 yang meninggal. Artinya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, seluruh. Nah, artinya Pak, sering saya sampaikan Bang Latif ke masyarakat, kita harus optimis menghadapi ini karena corona ini ternyata bisa disembuhkan. Nah ini kan yang rawan adalah orang-orang yang punya penyakit bawaan, maka ada 3 kelompok, kita sering kelompokkan, positif, berat, komplikasi, ada positif berat, ada positif dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Itu Pak Latif. Jadi kita sekarang tiba-tiba kenaikan 29 ini kalau menurut Pak Gubernur apa yang terjadi? Apakah karena animo masyarakat untuk memeriksakan diri yang jadi tinggi atau karena ada orang-orang berdatangan dari zona merah? Sebagian memang ada orang datang dari zona merah, tapi ini ada sampel yang sempat menumpuk. Ini kan keterbatasan laboratorium kita juga, Bang. Laboratorium kita ini kan sehari cuma 93 bisa ngecek sampel. Jadi sementara ini melayani 5 provinsi loh. Jadi laboratorium Sumsel itu melayani 5 provinsi. Sumsel, Lampung, Bangka, Belitung, Jambi, dan Bengkulu. Jadi jangan heran kalau kawan-kawan sebelah, maaf ya, jangan heran kalau kawan-kawan sebelah positifnya dikit-dikit, karena memang Sumsel yang lebih banyak sampel. Baik. Saya ke Australia dulu. Bu Febi, ada yang menarik dari pernyataan Ibu Khofifah. Ibu Khofifah bilang bahwa ada kepala daerah yang merasa, corona di sana. Dan dari Pak Herman Deru tadi bilang, ini jangan-jangan di tempat itu kecil, karena memang tidak diperiksa dengan baik. Gitu. Bagaimana Anda melihat ini sebagai seorang pakar penyakit menular? Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Hasan, izin ini kami dari Brisbane. Pertanyaan tadi Bang Latif sangat penting sekali ya terkait tentang data. Karena data itu kan sebenarnya angka-angka saja ya. Nah, permasalahannya adalah orang itu terkadang melihat angka itu hanya sebatas angka, hanya sebatas kuantitatif. Nah, itu yang sebenarnya, sekarang kan kita ingin berbicara tentang bagaimana statistik itu, data itu buat orang itu bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau orang itu hanya melihat angka sebatas statistik, maka terkadang dia tidak mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membuat statistik itu hanya lebih dari angka, ya, beyond kuantitatif. Bagaimana dia bisa menjadi kualitatif. Nah, ini kaitannya tentang bagaimana kalau kita berbicara tentang ilmu kesehatan itu ada yang namanya health belief model. Jadi bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu tindakan kesehatan itu terkait dengan persepsi yang ada. Apakah dia menganggap ini sebagai ancaman atau tidak, ya kan? Nah, kebanyakan orang kalau menurut saya itu yang sebenarnya kita banyak melihat di
banyak kalangan masyarakat yang dia tidak mau untuk bisa melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah karena mereka tidak menganggap ini sebuah ancaman. Mereka menganggap ini hanya virus biasa yang ancaman ekonomi. Lebih melihat unsur ekonomi daripada kesehatan masyarakat. Iya, begitu. Sehingga akhirnya mereka lebih menggerak dirinya itu bergerak terhadap apa yang menurut dia ancaman, yaitu adalah ancaman ekonomi. Nah, sebenarnya kalau kita bisa bekerja bersama-sama, Bung Ati, ini semua profesi. Tadi saya sangat mendengar paparan dari Bu Kofifa dan Pak Hen. Saya rasa juga sudah sangat baik sekali bahwa ternyata memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, sekarang kaitannya tentang angka tadi ya, Bang Latif ya. Tadi kan Pak Herman juga sudah menyampaikan tentang bahwa kenaikan itu dikarenakan adanya penumpukan sampel. Maka yang perlu sebenarnya juga, kalau memang ini boleh ya Bu Kofifa dan Pak Herman, apakah bisa juga dilaporkan berapa tes yang dilakukan setiap harinya? Kenapa itu penting? Ya, karena sebenarnya ini akan menjadi sangat menentukan ya berapa tes PCR yang dilakukan setiap harinya, berapa yang positif, sehingga akhirnya kita bisa melihat prosentase positifnya itu berapa. Ya, seperti misalkan di Australia, karena itu menjadi indikator apakah kita akan naik restriksinya atau turun. Misalkan sekarang di Australia itu sudah di kami tinggal 8 orang ya di Queensland dan kasus tesnya itu 1,1%. Jadi misalkan ada 100.000 orang dites, hanya 1,1% yang positif. Hingga kita bisa melihat, mengukur berapa dia bisa menurun, gitu kan? Jangan sampai nanti ketika misalkan heboh di sebuah provinsi, tiba-tiba angkanya naik, ternyata karena memang tesnya pada saat itu paling banyak dilakukan. Ada penumpukan jumlah tes seperti di Palembang tadi ya? Kan media kan kadang-kadang mengemas itu sebagai suatu hal yang heboh. Ya. Yang kita khawatirkan gini Bung Latif, masalahnya virus ketakutan itu dia lebih menyebar lebih cepat daripada virus itu sendiri. Oke. Ya, persentase yang Anda maksudkan itu persentase jumlah sampel dibanding dengan positif atau jumlah sampel dibanding dengan jumlah keseluruhan warga? Mana yang lebih penting? Nah, jumlah sekarang gini, itu juga penting juga yang kedua. Yang pertama juga yang penting adalah juga berapa jumlah sampel yang dilakukan, berapa tes yang dilakukan, dan berapa yang positif, itu yang juga perlu dilaporkan. Sehingga akhirnya kita bisa melihat persentase orang yang dites dan yang positif, itu juga bisa kita ketahui. Karena seperti tadi kata Pak Herman, memang bisa jadi ada yang namanya false positif, false negatif. Ya, jadi kalau misalkan di rapid test, dia positif, tapi ternyata di PCR negatif. Memang seperti itu, kan dia berbeda yang dites ya. Baik. Saya kembali ke Jawa Timur. Ibu Kofifa, ada data seperti yang disebutkan oleh Bung Febi tadi, berapa sampel yang sudah terambil dibandingkan dengan yang positif? Bang Latif, Bung Febi, terima kasih. Jadi saya itu baru mengenali, oh ini kita udah dapat VTM nih. Oh ternyata VTM sudah dapat, tadinya kan swab test tuh di kabupaten kota, mereka udah kita kirim. Oh rupanya kalau yang jauh harus pakai VTM. Ini kan saya bukan medical doctor, jadi saya ternyata kurang ini. Oke, setelah itu kita sudah ikhtiar VTM, kita ikhtiar lagi PCR. Setelah itu, oh rupanya sekarang ekstraknya ini yang habis untuk mengekstrak RNA dan DNA. Saya jadi mencoba mengenali betapa varian-varian komponen untuk bisa melakukan tes PCR itu banyak sekali gitu. Dan itu mungkin sampai sekarang tidak ada yang diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu memang huntingnya agak luar biasa. Ini akan dialami oleh seluruh kepala daerah, mungkin loh ya, kecuali DKI, karena DKI kan supportnya banyak sekali. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berbagai ikhtiar. Kemarin itu memang sehari kira-kira hanya sekitar 366 bisa dilakukan. 2 hari ini sudah mulai naik 500-an. Kalau misalnya 6 laboratorium ini efektif, itu kita bisa kira-kira 1.102. Itu maksimum. 1.102. Ini baru 2 hari terakhir ini kira-kira udah 500-an. Jadi hal seperti ini, Bung Febi, saya ingin sampaikan bahwa tidak mudah kami bisa mendapatkan PCR, tes, kemudian setelah itu VTM untuk membawa hasil swab, dan setelah itu ekstrak. Nah ini varian-varian dari item yang memang kita harus lengkapi. Saya rasa ini dialami oleh semua daerah.
Nah, kami sebetulnya tersupport oleh ITD. Jadi Institut Tropical Disease UNER, tetapi bahwa sama, oh PCR-nya udah dapat ini. Saya waktu itu bilang, Prof ingat, iya Bu, sekarang ekstraknya yang habis. Nah, daerah juga begitu. Ini swabnya udah dikirim, oh iya VTM-nya yang habis, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini menjadikan kita mungkin, seperti yang tadi disampaikan Pak Herman Deru, juga Bang Latif, cuma untuk kepentingan tracing, saya ingin sampaikan, untuk kepentingan tracing, kita tidak menunggu pengumuman dari pusat sebetulnya. Asal ini terkonfirmasi. Jadi kenapa kemudian ada klaster baru di Surabaya yang kemudian akhirnya agak meluas, klaster Sampurna. Rupanya mereka, hasil konfirmasi mereka kepada kami, saya, waktu itu ada Pak Pangdam, waktu itu ada Pak Kapolda, tanggal 28 April. Jadi mereka sebetulnya sudah melakukan swab untuk beberapa karyawan, tanggal 14 dan tanggal 17. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya sampai dengan hari ini. Nih, sampai dengan hari ini tanggal 4 Mei hasil PCR-nya belum keluar. Yang dari 14 dan 17 tadi. Jadi kan kita masih merunut. Mudah sekali kan bagi kita. Kalau di tanggal itu yang ada cuma 2 lembaga. Satu adalah BBTKL, 2 adalah ITD, Institut Tropical Disease. Loh, kok nggak lewat dua-dua ini lewat mana? Nah, sudah. Ini yang menjadikan 14 hari ini pada posisi yang tidak terkonfirmasi kepada kami, karena kalau misalnya di ITD untuk kepentingan tracing dan very limited person yang mengetahui itu, memang saya sebagai kepala gugus tugas saya tahu, tetapi itu sama sekali tidak untuk umum. Untuk kepentingan tracing, karena data itu semuanya harus terkonfirmasi melalui pusat. Tapi untuk kepentingan tracing, mereka yang sudah positif PCR, kita akan lakukan tracing. Akhirnya apa yang kami lakukan? Tanggal 30 saya minta tim Sutomo, ini kebetulan kami sudah punya semacam auto PCR test ini. Nah, datanglah ke sebagian karyawan, di PCR lah 46, positiflah 34. Tanggal 1 kita PCR lagi, di swab lagi 42 karyawan, yang positif 29. Nah, ini yang kemudian menjadi titik awal kita untuk melakukan tracing lebih luas. Karena setelah dia positif, maka kemudian kita mengkoordinasikan dengan perusahaan, ini sudah harus dirawat di rumah sakit. Karena mereka rata-rata mondok, mereka kontrak, mereka tidak bersama keluarga mereka. Nah, sudah ini. Akhirnya karena trennya ini kemungkinan besar, maka kita koordinasi ulang. Bagaimana kalau perusahaan ini booking 1 rumah sakit. Kebetulan di Surabaya ini ada rumah sakit yang baru saja tutup. Jadi rumah sakit besar yang langsung, alhamdulillah hari ini karyawan yang terkonfirmasi positif sudah bisa dirawat di rumah sakit yang ada di Surabaya yang kebetulan memang kosong. Jadi ini sudah dikontrak sepenuhnya informasi yang sampai ke saya. Jadi nanti karyawan-karyawan yang menjadi klaster baru di Surabaya ini akan masuk ke rumah sakit ini. Jadi dari berbagai hal yang saya coba konfirmasi, karena setiap ada yang meninggal saya tanya, ini meninggalnya kenapa? Setiap ada yang meninggal kenapa? Setiap ada yang sembuh, saya kan seringkali video conference juga dengan para dokter, dengan yang sembuh, dan seterusnya. Ini menjadi bagian penting bagi saya yang bukan seorang dokter untuk mencoba mengenali betapa kecepatan pelayanan itu menjadi, menurut saya ya, sangat menentukan kecepatan penyembuhan. Kecuali yang komorbid yang tadi Pak Gubernur Sumsel sampaikan. Kalau komorbid ya kami selalu lihat data, oh ini kalau diabetes tertinggi nih pengaruhnya. Kemudian jantung dan seterusnya, asma misalnya. Jadi kami mencoba mengenali itu dan mendiskusikan. Hampir tiap tengah malam kita mendiskusikan bagaimana caranya menurunkan mortality dan bagaimana meningkatkan kesembuhan, bagaimana yang penting lagi adalah meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dan seterusnya. Baik.